Aman rumah tangga. Aman. Freedom dan menyembuhkan inner child ya. Mungkin memang ini adalah momen kita untuk rehat. No, God, please, no! Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out. Easy. Maksud gue gini sih Ji, kan ini masih pagi. Gue juga baru buka rolling door. Lu udah duduk di sini? Aman rumah tangga. Aman. emang kalau datang pagi-pagi mesti ada masalah? Enggak dong. Jangan lagi ada cekcok, makanya pagi banget datang ke sini. Justru kehidupan itu lagi aman, tentram. Oh, jadi gua kalau- morning person, bangun pagi, berjemur, matahari, olahraga, terus ke warung lu pengen apa nih? Ada minuman apa nih yang bisa bikin gua fresh? Lebih on lagi gitu. Itu. Ini gebrakan baru loh. Karena kan yang gue tahu lo tidurnya kan jam 4, jam 5. Lo sekarang pagi-pagi udah rapi, neces duduk di sini. Itu. Ini apakah lifestyle lo dulu yang di Jogja itu hadir kembali di jasad sekarang? Iya. Itu yang gue sebut dengan freedom. Freedom dan menyembuhkan inner child ya. Jadi Aji yang serem dulu juga ini. bisa hadir di Aji yang sekarang. Iya. Wah keren banget sih. Gue berada di titik gue paling produktif. Tidurnya juga jam 9 malam udah Iya. tidur. Jam 7. Apa resepnya karena lu suka minum jamu? Karena kan tahu ya kalau minum-minum yang tradisional gitu efeknya kan juga bagus buat badan. Kok tahu? Lah, kayak nanya. Kan gue Ajilicious. Gue kumpulin clipping-clipping majalah lu. Mifanya jamu. Bener kan? Tahu gak nih? Kebetulan banget nih. Abis gue sendin ada jamu enak banget. Mau, coba dong. Mau kan? Oh. Nah, ini kalau kita lihat sih, wah udah sampai nih. Riz, tolong ambilin jamunya dong. Ntar ya gue kasih tip dulu. Ini tuh kalau emang beneran talkcer, jadi gue butuh lidah loh. Oke. Ketika ini talkcer, gue akan jualan juga. Riz jamu. ini, Riz siapa? Risa. Risa, saya melihat. Dia kebetulan lagi butuh side job. Oh, gitu. Review hantu. Sekarang Dia pengen kekinian. Oh, iya. Jadi barista. Iya. Iya, Bapak. Ini dia nih. Ini Bapak tipsnya. Makasih ya, Bapak ganteng. Kayaknya enak. Mas Eza, ini dia jamu yang tadi di order. Terima kasih Risa, bentar gue kasih tip dulu. Tadi aku ambil uang kasir untuk kasih tips ke drivernya. Loh, kenapa kamu kasih? Kamu nggak tahu di aplikasi Gojek kita bisa kasih tip. Abis drivernya ganteng. Bisa, lu. Nah Ji, ini kan udah ada 7 jamu yang masih kita coba. Ah ini nih. Iya kan? Yang lo bilang tadi kan? Nah, biar lebih asik, sembari kita coba jamunya, sembari gue kasih pertanyaan terus lo jawab dengan serius. Anjir. Padahal Serius nih ya? Iya. Walaupun serius apa? Udah bubar. Ada lama ya. Bercandanya gak ganti-ganti. Setuju nggak? Setuju sih. Kita mulai dari jamu 1. Jamu 7 bikin geter. Oh enak ya? Udah. Kayaknya beras kencur. Oke. Jadi ngomongin seputar pandemi. Kangen banget nonton live music. Punya event-event yang kita bisa ketemuan sama teman-teman di situ. How you coping with that? Minum dulu. Oke minum dulu. Cheers. Di hidung gue. Aduh asin deh nih. Gue kasih tau ya, ini durasi wawancara jadi 1 jam menurut gue. Enak nih. Ih gue langsung dapet jawabannya. Jadi selama 2 tahun pandemi ini, apa yang tidak terjadi adalah offline sebenarnya. Tapi musik itu tetap ada di kehidupan manusia. Jadi gue tidak merasa khawatir dengan itu. Karena
Gue tahu banget lo kan sebagai orang yang punya quote music is my life. Enggak juga sih. Enggak. Kayaknya enggak ya. Enggak juga? Enggak juga. Tapi bisa buat musik di kala pandemi dan lo cuma di rumah aja? Apa itu nggak menutup ide-ide yang biasa lo serap dari sekitar? Yang biasa gue serap tuh emang nggak ada sekarang. Inspirasi nggak keluar. Mampet, hampa. Atau yang keluar hal-hal yang kayaknya gue nggak pengen nulis ini deh gitu. Tapi buat gue mungkin memang ini adalah momen kita untuk rehat, untuk istirahat. Untuk mengambil jarak dengan diri kita sendiri. Ikatanmu. Itu sulung. Sorry, salah. Relakan. Oh, itu kan juga sulung. Harusnya untukmu. Ya kan? Gue nyanyiin itu, gue juga harus mengaplikasikan itu. Jadi setiap karya yang lo buat itu sebenarnya berdasarkan dari apa yang lo lakukan dan rasakan. Ketika gue nggak dapat apa-apa, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi gue tetap usaha untuk bikin sesuatu. Kemarin gue sempat bikin mantra-mantra keroncong. Gue bikin virtual. Yang gue Iya kan? minta filenya nggak dikasih-kasih kan? Karena mau lo sebar di torrent kan, filenya juga gue kasih lah. Berarti selama pandemi ini tadi lo bilang, sorry gue minum dulu sembari gue tes. Astagfirullah. Aduh, ini surprise di sini ya. Tau gak sih kalau kayak keantuk sama rang-rang? Karena lo merespon sesuatu dengan karya, salah satunya mungkin adalah cerita hidup lo. Dan itu sebenarnya sesuatu yang bikin gue gitu. Gimana lo bisa meregulasi rasa itu ketika lo mesti nyanyiin lagu tersebut berulang-ulang? Iya. Itu dilatih sih memang. Kan ya ketika kita sudah di luar musik pun, gue punya perjalanan hidup yang bukan mengharuskan ya. Akhirnya menuntun gue untuk bagaimana gue bisa meregulasi emosi, untuk bisa memfilter diri gitu dari hal-hal yang nggak bisa gue kontrol gitu kan. Itu membantu gitu. Cuman ya tetap aja lagu itu gue yang nulis. Gue tahu gue nulis tentang apa gitu. Album pertama tuh gue banyak riset keluar tentang Generation Y itu bahasa lainnya adalah milenial sebenarnya. Waktu itu belum terlalu orang banyak ngomongin tentang milenial. Gue nulis tentang satu generasi gitu. Banyak baca artikel tentang itu. Album kedua, ini gue menulis tentang pengalaman pribadi, lebih ke dalam. Yang tadi keluar ini lebih ke dalam. Dan ya seperti yang lo bilang tadi, bahkan 2 bulan pertama, sebulan 2 bulan pertama manggung, itu rasanya kayak telanjang di atas panggung. Lo merasa semua orang akhirnya tahu the real you tuh kayak gimana? Iya, bukan berarti gue membuat-buat atau fake yang kemarin ya, tapi maksud gue adalah gue menceritakan masalah dari yang personal banget, yang gak gue ceritain ke orang lain bahkan gitu. Walaupun bahasanya juga bahasa lagu ya, banyak bahasa-bahasa yang ambigu gitu, lirik yang gue tulis gitu. Kan gak menceritakan, oh gue ada masalah sama ini enggak gitu. Tapi kan gue tahu gue nulis tentang apa gitu. Jadi emang, ya itu 2 bulan pertama gue ngerasain itu. Dan gue berdamai dengan itu, dengan masalah itu. Dengan cara bermusiklah Anda ketemu solusi untuk menyembuhkan apa yang masih disembuhkan. Di diri saya. Di diri Anda. Jempol enggak? Jempol! Hah? Kalau lo lihat fase hidup lo di situ, lo mandang itu sebagai apa? Apakah emang kegagalan adalah sesuatu yang harus kita dapat supaya tahu nanti, oh sukses tuh rasanya gitu? Ya, menurut gua itu arus. Arus. Iya, kadang kan kita tuh pengen menuju satu tempat, pengen menuju satu titik gitu.
gue tuh pengennya bisa berkarya dengan karya gue sendiri, gue nulis sendiri, gue bisa visualnya gue bisa sesuai apa yang gue mau, berbagai segala macam. Ternyata butuh waktu 6 tahun untuk itu. Itu ternyata butuh waktu untuk 6 tahun. Jadi ya itu tadi cuma salah satu gelombang yang mengarahkan gue untuk walaupun agak muter dikit nih gitu. Kayak kelihatan oh gue mau ke sana gitu, tapi kayaknya lo harus muter dikit deh. Sini dulu gitu. Karena lo harus belajar dulu di sini sebelum sampai sana. Justru susah sih ketika kita lagi ada di momen itu, di momen ini gagal nih gitu. Susah mungkin untuk ngelihat ini pasti ada sesuatu. Mungkin lo udah bisa ya, cuman gua mungkin di momen beberapa tahun yang lalu ketika dapat kegagalan tuh susah untuk bisa ngeliat ini tuh ada cerahnya. Tapi begitu akhirnya kita bisa compose dengan diri kita, melihat lagi ke belakang, pupuk. Oh, Rara Sekar dong. Pupuk Cocok bertanam. Bercocok tanam. Berarti sebenarnya kegagalan itu yang mengarahkan kita sampai akhirnya kita ada di poin ini. Bisa jadi. Atau bisa jadi nggak ada tujuan yang kegagalan itu, ya udah nggak apa-apa juga. Kalau kita dengerin lagu lo kan banyak tuh lirik-lirik yang gua aja sebagai pendengar, oh iya juga ya, kayak diingetin. Jadi kayak terima kasih sudah menjadi friendly reminder. Thank you. Ada satu, You're welcome. ada satu quote tulisannya, bunyinya adalah biarkanlah semesta Bekerja untukmu. bekerja untukmu. Iya. Apakah itu juga pegangan hidup lo sampai lo bisa berada di titik ini? Iya. Lo menyerahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa? In konteks, ya. In konteks. Belum minum. Manis sih ini enak. Oh ya, enak. Manis. Tapi pedes dikit. Tadi aku harusnya lebih percaya sama semesta, bukan percaya sama kamu. Setelah, jadi itu kan satu lagu, in konteks satu album sebenarnya. In konteksnya adalah, ya setelah kita berusaha. Jadi gue tuh dulu orang yang sangat well prepared. Gue selalu mempersiapkan segala sesuatu sebelum gue bikin gitu. Ini jalan hidup gue yang gue pegang selama ini adalah gue selalu prepared. Bikin sesuatu gue total, gue tahu apa yang gue tulis, gue tahu apa yang gue bikin. Tapi untuk hasil, gue percaya sama yang di atas. Karena hasil tuh di luar kontrol kita. Itu aja. Jempol. Gue suka gaya lo. Berarti album ketiga udah kelihatan dong tanggalnya. Ada hilalnya sih. Jamu nih. Jamu nomor 7. Aduh, ini bosnya ya. Gak usah Ji. Maksud gue lo gak usah buktiin apa-apa kok ke dunia. Iya. Lewat jamu. Lewat jernih jamu ini. Jernih jamu. Lo boleh nyembuhin jernih kehidupan lo. Tapi untuk jernih jamu ini, lo gak apa-apa kalau gak menyelesaikan. Gak harus kayaknya. Gak harus dikontrol. Tadi kan prepare. Tapi kata Yang Maha Esa lewat diri aku sebagai host. Gak usah. Oh gak usah berarti. Iya dong. Oke. Kita tas aja. Oke. Aku ngerasa untuk episode pertama ini beruntung banget ya bisa ngobrol sama artis jempolan kita semua. Pionir Indonesia. Pionir. Artis multi talenta. Oh iya. Tapi kalau pemirsa bilang enggak, bukan dia. Mungkin mau kasih komen. Siapa lagi nih? Aktris atau aktor atau musisi yang kita bisa ajak obrol lagi di episode berikutnya. Boleh langsung komen. Jangan lupa untuk memberikan jempol, subscribe. Sampai kita ketemu lagi di 1, 2, 3 Cendekiawan tukar-tukar cerita. Jempolan. Kamu hebat Ji. Semuanya lagi nonton kamu tuh lagi. Ji. Aku mau dong jadi Mimin Ajelicious di rayon-rayon tempat tinggalku. Kalau lo boleh ngomong ke netizen nih, kita sebagai warga Indonesia, apa yang bisa kita bantu Jo buat lo? Ya kalau buat kalian semua, dukung tuh yang positif. Jangan ada hate comment kalau bisa. Terus juga, Sabar ya. Sabar. pedes.